Hai, young victorious people. Welcome to Next Generation Online Service. Hai teman-teman, apa kabar? Saya senang kembali hadir untuk melayani teman-teman semua. Saya berharap kita semua tetap setia di dalam channel ini ya. Nah, pernah nggak sih selama kalian sekolah, bekerja, kalian punya komunitas, ada teman kalian yang nanya, zodiak lu apa sih? Atau, sio lu apa sih? Kira-kira zodiak lu hari ini tentang keuangan bicara apa? Atau sio lu tahun ini ciongnya di mana? Atau keberuntungan lu di tahun ini sio lu apa ya? Gitu kan. Pernah nggak kalian ditanya-tanya tentang hal-hal seperti itu? Saya pribadi, sejak kelas 2 SMP, saya udah nggak pernah lagi melihat keberuntungan atau tidak keberuntungan, baik itu zodiak, baik itu sio. Nah, buat saya, itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, hari-hari ini teman-teman, di masa-masa yang cukup sulit, baik itu sekolah, baik itu pekerjaan, segala macam. Pernah nggak kalian masih lihat handphone, lihat YouTube, lihat segala macam, Instagram mungkin yang berkaitan dengan zodiak kalian, yang berkaitan dengan tanggal lahir kalian, yang berkaitan dengan sio kalian untuk mencari tahu. Kira-kira hari ini gue untung apa enggak ya? Aduh, gue nggak pernah pacaran nih. Kapan ya jodoh buat gue dateng gitu? Pernah nggak hari-hari ini kalian mengalami hal-hal seperti itu? Nah, coba ingat-ingat. Pernah atau enggak? Atau kalian yang hari-hari ini sedang dijauhi teman, kalian lihat, aduh, gimana ya pertemanan gue menurut zodiak gue gitu kan? Nah, Nah, yuk teman-teman. Sebagai orang Kristen, saya mengajak kita untuk meninggalkan hal-hal yang demikian. Hal-hal seperti itu. Keberuntungan, ketidakberuntungan, karir, keuangan yang diprediksi lewat zodiak, lewat sio, itu nggak baik. Seringkali otak manusia itu hanya mengambil hal-hal yang positif. Tapi waktu kita baca sesuatu yang negatif, kita berusaha untuk, gue nggak mau, gue bukan buat gue ini. Keuangannya sedang tidak baik, sio anjing, atau bintang Cancer. Kita tinggalin hal-hal yang negatif itu. Tetapi percaya atau tidak, hal-hal yang negatif itu lebih cepat melekat dibandingkan hal-hal yang positif. Nah, oleh karena itu, yuk, buang jauh-jauh itu zodiak, buang jauh-jauh itu sio, buang jauh-jauh tarot, ramalan. Ramalan ya, bukan lamaran. Ramalan, buang itu jauh-jauh semuanya. Kita kembali kepada Alkitab. Yuk, sebelum kita memulai, kita satu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau kami boleh bertemu lagi lewat siaran online ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan tidak pernah padam di hati kami. Kami bersyukur bahwa hati kami terus menanti-nantikan firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini, Tuhan lembutkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk mencerna dengan baik dengan hikmat yang daripada surga. Supaya firman Tuhan ini berbicara bagi hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Kalau saya boleh memberikan sebuah tema bagi renungan kita hari ini, saya akan berkata bahwa tema saya hari ini adalah berdiri di atas iman. Sekali lagi, berdiri di atas iman. Saya secara pribadi menyadari bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk dilewati. Ada banyak kenalan saya yang terpapar COVID. Ada banyak rekan-rekan kerja saya yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan saya secara pribadi belum pulih 100%. Pekerjaan saya, segala macamnya belum pulih. Tapi saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah teman-teman, kalau saya mau mengajak kita semua untuk hari ini untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengenal firman Tuhan. Kalau saya berkata berdiri di atas iman, iman yang seperti apa?
Yuk sama-sama kita buka. Kitab Daniel. Wah, kitab Daniel. Wah, udah mengerti nih kira-kira Ko Steve mau ke arah mana ya bicaranya. Yuk. Sama-sama saya mau mengingatkan kita semua. Dan ini juga mengingatkan saya secara pribadi tentang tokoh-tokoh yang ada di kitab Daniel. Yang pertama, yuk kita buka. Daniel 3. Wah, Daniel 3. Saya belum sebutkan pasal ayat-ayatnya, tapi saya masih baru mengatakan pasalnya. Daniel pasal yang ketiga. Di pasal ini menceritakan tentang seorang raja bernama Nebukadnezar. Nah, pada satu hari Raja Nebukadnezar itu membangun sebuah patung. Patung yang udah jadi itu, lalu Nebukadnezar mengumpulkan semua pejabat negeri itu untuk peresmian. Wow, peresmian. Biasanya gedung yang diresmikan untuk dipakai. Tetapi ini patung, sebuah patung besar yang diresmikan untuk disembah, dipuja, diagungkan oleh semua rakyat negeri. Waduh. Nah, tapi teman-teman, ada 3 orang pemuda yang tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Yes, betul. Kalian ingat semuanya. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu beberapa orang dari pejabat itu berkata kepada raja, "Raja, 3 orang itu tidak mau sujud menyembah," katanya. Sepertinya perintah raja ini nggak dipandang oleh mereka. Wah, raja marah. Raja berkata, "Panggil Sadrak, Mesak, Abednego." Dipanggil, raja tanya, "Kamu benar nggak mau menyembah patung yang telah aku buat? Sekali lagi aku kasih kesempatan. Sembah patung itu." Tapi yuk sama-sama kita lihat. Daniel 3 ayat yang ke-17 dan ke-18. Sebelumnya teman-teman, ketika Sadrak, Mesak, Abednego berkata, "Kami tidak akan menyembahnya," raja marah dan menyuruh ajudan-ajudannya untuk melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api, ke dalam dapur perapian, atau dikremasikan hidup-hidup. Waduh, kremasi hidup-hidup gitu kan. Nah, lalu lihat ayat 17 dan 18 apa yang dikatakannya. Ini perkataannya Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan raja. Kita mulai dari ayat 16 deh. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Teman-teman lihat, perhatikan ayat ini. Ketika semua negeri sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "Tidak, kami akan tetap menyembah kepada Tuhan." Sekalipun dia diperintahkan untuk dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam dapur perapian, dikremasikan hidup-hidup. Berdiri di atas imannya yang teguh, mereka bertiga berkata, "Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan, Dia akan menyelamatkan kami. Tetapi seandainya Tuhan tidak mau menyelamatkan kami pun, kami tidak akan pernah menyembah dewa yang Tuanku buat." Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tokoh yang kedua yang saya mau ajak kita semua melihat adalah ada di pasal yang ke-6. Yuk mari teman-teman. Daniel pasal yang ke-6. Pasal ini bercerita tentang seorang tokoh, Daniel, di bawah pemerintahan Raja Darius. Wah, Raja Darius. Daniel adalah satu dari 3 orang pejabat penting di dalam kerajaan Raja Darius. Tetapi ternyata ada banyak orang yang iri kepada Daniel. Ada banyak majelis-majelis yang iri kepada Daniel karena Daniel diberikan satu posisi yang strategis di dalam pemerintahan Raja Darius. Mereka kompromi, mereka menghasut raja
untuk pejabat-pejabat ini menghasut raja untuk membuat sebuah peraturan yang menulis bahwa selama 30 hari tidak boleh ada orang yang berdoa kepada siapapun juga atau meminta kepada siapapun juga selain kepada kaisar, selain kepada Raja Darius. Waduh. Dan hal ini sampai ke telinganya Daniel, teman-teman. Dan Daniel ketika mendengar berita ini bahwa tidak boleh ada orang yang berdoa selain kepada raja, apa yang Daniel lakukan? Betul. Daniel masuk ke dalam kamarnya, Daniel berdoa. Dan Alkitab catat, 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Wow, Daniel nggak peduli dengan semua hal yang bisa membuat dia celaka. Daniel nggak peduli dengan hal-hal yang bisa membuat dia khawatir. No. Akhirnya pejabat itu menangkap Daniel. Raja, ada loh orang yang mengacuhkan perintah raja. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. Siapa? Daniel. Dan Raja Darius sedih. Ternyata Daniel adalah satu sosok yang penting di mata raja. Yuk kita buka sama-sama. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lanjut ke ayat yang ke-24b, ayat yang ke-24. Ketika Daniel dihadapkan kepada raja, berkatalah pejabat-pejabat itu, "Hei, Raja, peraturan yang sudah dibuat itu tidak boleh dibatalkan. Nah, orang yang melanggar ini harus dimasukkan ke dalam gua singa." Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan ayat yang ke-24. Ketika keesokan harinya, raja pagi-pagi datang ke gua singa dan memanggil Daniel, "Selamatkah kamu? Selamatkah kamu?" Ayat ke-24 katakan seperti ini. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allah. Ini kalimat yang penting, saya ulangi. Ayat 24b. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Ada 2 tokoh nih, 4 orang sebenarnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai tokoh pertama yang mengacukan perintah raja. Lalu tokoh kedua, Daniel yang mengacukan perintah raja untuk mereka tetap berdiri di atas iman mereka. Dan Tuhan tolong mereka. Ayat tentang Daniel dikatakan karena ia percaya kepada Allah. Demikian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di kekristenan awal, teman-teman, sekitar tahun 155 sampai 167 Masehi, ada seorang tokoh gereja bernama Polikarpus. Polikarpus. Seorang yang tua, seorang pemimpin gereja, seorang uskup. Nah, satu hari Polikarpus ini mau ditangkap oleh gubernur Romawi karena pada masa pemerintahan itu adalah masa pemerintahan Romawi. Nah, pemerintahan Romawi adalah zaman yang menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Polikarpus ini diburu karena dia adalah seorang Kristen. Dia ditangkap dan ketika dia ditangkap oleh gubernur Romawi, Polikarpus berkata, "Izinkan saya untuk berdoa selama 1 jam." Setelah dia berdoa, dia ditangkap dan dihadapkan kepada pengadilan. Akhirnya Polikarpus itu harus dihukum mati dengan cara diikat pada tiang dan dibakar hidup-hidup. Sekali lagi, dibakar hidup-hidup pada sebuah tiang. Sebelum api itu menyala, sebelum Polikarpus dibakar,
Gubernur Romawi katakan, satu kali lagi saya kasih kamu kesempatan. Udah deh, sangkal iman kamu. Bilang orang-orang Kristen adalah orang-orang kafir. Udah deh, kamu udah tua, sembah aja kaisar. Toh kamu pasti nggak rugi, kamu akan dibebaskan. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang dikatakan Polikarpus? Polikarpus berkata seperti ini. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus. Dan Kristus tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana aku dapat mencaci Kristus yang telah menyelamatkan aku? Dengan kata-katanya ini Polikarpus kemudian mati dibakar di kayu. Mati dibakar di kayu. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang 3 tokoh yang mereka bisa berdiri di atas iman mereka. Mereka bisa berdiri di dasar iman mereka yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini, apakah Alkitab ini yang membuat kita bisa berdiri teguh di atas firman Tuhan, di atas iman kita, atau rasi bintang, atau tarot, atau ramalan, atau sio kita yang membuat kita percaya? Sebagai penutup, saya mau katakan hal ini. Iman kita dibangun dari hasil keintiman kita dengan Tuhan. Dengan waktu demi waktu demi waktu. Iman kita dibangun dengan keintiman kita dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Polikarpus, dan banyak tokoh-tokoh iman lainnya. Bagaimana dengan iman kita? Dengan sio kah? Dengan zodiak kah? Dengan ramalan kah? Dengan tarot kah? Atau dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar hari demi hari? Kiranya Tuhan Yesus tetap membuat iman kita teguh. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu di dalam doa. Lewat firman Tuhan hari ini kami disadarkan sekali lagi Tuhan bahwa di masa-masa sulit ini kami harus tetap berdiri di atas firman Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali masih percaya kepada tarot, kami percaya kepada ramalan, kami percaya kepada sio maupun zodiak kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kami. Setiap teman-teman yang membutuhkan bantuan daripada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan Tuhan. Teman-teman yang sedang tergeletak sakit, teman-teman yang mungkin butuh pekerjaan, teman-teman yang mungkin dalam studinya butuh pertolongan dan hikmat Tuhan, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Iman kami berkata kami akan tetap teguh. Karena nama Yesus adalah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.